Selamat pagi semuanya. Kita telah bertemu kembali pada Senin tanggal 4 Mei 2026. Firman Allah yang akan menyapa kita diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 26. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, pada malam yang sunyi, setelah perjamuan terakhir berakhir dalam suasana penuh persaudaraan di mana hanya Yesus dan murid-muridnya, malam yang gelap secara kosmos alam, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus memberikan terang kepada murid-muridnya tentang kesatuan Dia dengan Bapa. Di dalam bacaan Injil kemarin, Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Aku di dalam Bapa. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa." Dan pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, "Firman-Ku yang kuucapkan adalah firman yang berasal dari Bapa." Inilah kesatuan di mana Allah yang tidak kelihatan kini kelihatan di dalam sejarah manusia, dalam fisik manusia, Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang abstrak kini menjadi Allah yang konkret. Allah yang masuk ke dalam sejarah secara nyata dan dapat didengar suaranya, dapat disentuh tubuhnya oleh para murid. Sahabat-sahabat rohani terkasih, pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus di dalam suasana malam yang sepi tersebut melanjutkan amanatnya, yaitu, "Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintah-perintahku yang tercermin di dalam firman-Ku." Dengan kata lain, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah aku lakukan. Dan pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan Bapa sendiri. Oleh karena itu, barang siapa melakukan perintahku, dia tidak hanya dicintai oleh aku, tetapi dicintai oleh Bapa di surga. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan amanat ini Tuhan kita Yesus Kristus melanjutkan, Roh Kudus akan berada bersama dengan kamu. Dialah kuasa dari aku dan Bapa yang akan mengajarkan kepada kamu apa yang menjadi pekerjaan Bapa di surga, pekerjaan aku melalui Roh Kudus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan firman ini Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan bahwa tindakan kita melakukan pekerjaan Bapa di surga membuat Roh Kudus diam di dalam diri kita. Roh Kudus hadir di dalam diri kita, Bapa hadir dalam diri kita, demikian juga
Kristus hadir dalam diri kita, maka pekerjaan kita adalah ekspresi lahiriah dari Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu, sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kita disadarkan saat ini kita memohon. Saya teringat akan doa yang sering diucapkan oleh imam-imam SVD, yaitu biarkanlah Tritunggal Maha Kudus diam di dalam hati manusia. Tindakan misioner gereja adalah membuka hati manusia agar Roh Kudus tinggal dalam mereka, Bapa tinggal dalam mereka, Kristus tinggal dalam mereka. Dengan kata lain, melalui gereja, melalui kita, di mana Tritunggal Maha Kudus yang diam di dalam diri kita, kita wartakan, kita bagikan, sehingga Tritunggal Maha Kudus juga mendiami hati mereka, sehingga terciptalah pekerjaan Bapa di surga. Apa yang mau kita rasakan, pekerjaan tersebut menghasilkan apa? Pekerjaan Bapa di surga menghasilkan kehidupan, yang sakit disembuhkan, yang terpecah didamaikan, yang putus asa diberi pengharapan, yang lemah kemauan diteguhkan, yang sungguh tidak mampu bergaul dibuat mampu. Marilah kita menghasilkan buah pekerjaan Tritunggal Maha Kudus, yaitu perdamaian, persatuan, memaafkan, menyembuhkan. Tuhan memberkati kita. Amin.